Selamat datang di PUS, pesan untuk setiap hati dari Urincan Siahaan. Salam PUS, belajar dari sesuatu membuat kita cerdas. Hari ini saya ingin cerita sedikit soal kopi. Siapa yang suka kopi? Nah, ada yang suka kopi hitam, pahit tanpa gula. Tapi saya yakin banyak dari kita yang lebih suka kopi manis. Ya, tambah gula, susu, atau bahkan krim supaya pahitnya hilang. Sahabat, pernah enggak mencicipi kopi pahit? Terus bilang, wah, enak banget. Padahal di lidah kita rasanya kayak obat. Kenapa bisa begitu? Apa mungkin hidup kita juga seperti itu? Mari kita akan belajar dari hal-hal pahit dalam hidup dengan cara yang berbeda, karena seperti kopi pahit, hidup itu soal bagaimana kita menikmati rasanya. Menggali pesan melalui analogi. Kopi pahit itu seperti hidup yang tak selalu manis. Kopi pahit itu sederhana. Biji kopi digiling, diseduh dengan air panas, jadilah minuman. Pahit. Ya sudah, itu rasa aslinya. Tapi kenapa ada orang yang menikmatinya? Ternyata karena mereka tahu bahwa kopi itu bukan soal rasanya, tetapi juga ada aromanya, ada suasananya, dan ada ceritanya. Nah, sahabat, hidup juga begitu. Kadang kita mendapatkan pengalaman yang pahit, kegagalan, penolakan, atau kehilangan. Tapi, apakah kita akan terus mengeluh? Tentu tidak, kan? Contoh, kisah Edison yang gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Edison pernah bilang, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Dia meminum kopi pahit itu dengan nikmatnya sebagai pelajaran. Seorang atlet yang terus kalah sebelum akhirnya menjadi juara. Bayangkan sahabat, seorang pelari yang kalah setiap pertandingan. Dia tidak berhenti, tapi terus belajar dari kesalahannya. Pada akhirnya kemenangan pun datang. Mengapa kopi pahit bisa dibilang enak? Pertama, menikmati prosesnya. Orang yang suka kopi pahit biasanya menikmati proses pembuatannya, mulai dari memilih biji kopi, menggilingnya, hingga menyeduhnya. Mereka menghargai proses dan bukan saja hasilnya. Kedua, bukan makna di balik rasa. Mereka fokus pada aroma, bukan hanya rasa pahitnya. Sama seperti hidup kita, harus fokus pada apa yang bisa kita pelajari dari setiap kesulitan. Contoh, seorang pelajar yang gagal ujian berkali-kali, tetapi akhirnya lulus dengan nilai terbaik. Seorang ibu rumah tangga yang memulai bisnis kecil-kecilan dari nol dan kemudian sukses dan berhasil meskipun menghadapi banyak tantangan. Sahabat, siapa yang pernah mengalami kopi pahit dalam hidup ini? Momen di mana semua terasa sulit, tapi akhirnya sahabat menemukan posisi positif. Apa yang membuat sahabat akhirnya bisa menerima dan menikmati kopi itu? Apakah dukungan keluarga, teman, atau pelajaran dari kegagalan? Sahabat, kopi pahit tidak harus ditolak. Begitu juga dengan pengalaman pahit dalam hidup. Semuanya itu adalah bagian dari perjalanan kita. Pahitnya hidup adalah guru terbaik yang mengajarkan kita cara bersyukur dan berkembang. Syukuri prosesnya, lihat setiap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, fokus pada hal positif, jangan hanya fokus pada rasa pahit, tapi cari aroma manis di baliknya, temukan hal-hal kecil yang membuat kita bahagia. Berani mencoba hal baru, seperti kopi pahit, mungkin kita butuh waktu untuk menikmatinya, jangan takut untuk mencoba. Kisah nyata yang menginspirasi. Ada seorang pria bernama Nick Vujicic. Dia lahir tanpa tangan dan tanpa kaki, tapi dia tidak menyerah pada keadaan. Dia mengubah kopi pahit hidupnya menjadi motivasi. Dan sekarang dia menjadi pembicara inspiratif di seluruh dunia. Jadi sahabat, mulai sekarang jangan takut dengan rasa pahit.
baik itu dalam kopi atau dalam hidup, karena pahit itu bagian dari cerita, dan cerita itu yang membuat kita lebih kuat. Hari ini cobalah minum kopi pahit tanpa gula, nikmati setiap tegukannya, dan ingatlah bahwa hidup yang pahit pun bisa terasa nikmat jika kita tahu cara menikmatinya. Pesan untuk setiap hati hari ini, kopi pahit tapi dibilang enak. Terima kasih sudah menyaksikan Pus hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share konten ini kepada semua hati lainnya. Dan juga dapat follow saya di Facebook, Urinjan Siahaan. Sampai ketemu di episode Pus berikutnya. Pus, pesan untuk setiap hati.